Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah topik yang super menarik tentang adab dan khusyuk dalam sholat. Kita nggak cuma sekedar ngebahas rutinitas gerakan fisik biasa nih, tapi kita akan eksplorasi bareng-bareng gimana sih postur tubuh dan tindakan sekecil apapun itu ternyata punya kaitan yang luar biasa erat sama kehadiran hati kita. Al-khusyu fil qalb, kehusyukan di dalam hati. Dengan membedah teks aslinya, kita bakal lihat gimana disiplin fisik dari luar secara langsung melindungi fokus spiritual kita dari dalam. Yuk kita mulai! Nah, di pembahasan kali ini, ada beberapa poin utama yang bakal kita lewati. Pertama, tentang fokus sempurna dalam sholat. Kedua, apa sih hukumnya mengangkat pandangan? Ketiga, kita akan lihat analogi berpaling dari kiblat. Keempat, adab saat menahan kantuk dan menguap. Dan terakhir, pastinya kesimpulan soal adab dan khusyuk ini. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Fokus sempurna dalam sholat. Jalan kita menuju khusyuk. Sebelum kita ngebahas tindakan fisik yang lebih spesifik, kita perlu banget nih nyamain persepsi soal istilah makruh. Dalam ilmu fikih, al-makruh itu artinya sesuatu yang dibenci atau sebaiknya dihindari. Tapi ada poin krusial yang harus kita ingat di sini. Kalau seseorang nggak sengaja melakukan hal yang makruh, itu sama sekali nggak membatalkan sahnya salat tersebut. As-salatu shahihah, salatnya tetap sah secara hukum. Hanya saja, ibadah tersebut jadi kehilangan nilai adab dan kesempurnaannya. Sayang banget kan kalau kita kehilangan momen berharga itu? Lanjut ke bagian kedua, hukum mengangkat pandangan. Gimana caranya kita menjaga mata saat sedang sholat? Coba deh kita resapi bareng-bareng peringatan tegas dari riwayat Imam Muslim yang satu ini. Raf'ul basar fis shalah. Mengangkat pandangan dalam sholat. Aw la tukhtafanna absaruhum. Atau pandangan mereka akan disambar. Dengar ritmenya? Peringatan ini tuh benar-benar lugas dan keras banget. Teks ini mau menekankan betapa bahayanya kalau kita membiarkan mata kita berkeliaran bebas waktu ibadah. Kenapa? Karena pandangan mata yang terpecah itu adalah pintu gerbang awal mula pecahnya fokus di dalam hati kita. Kalau kita lihat langsung dari teks asli naskah bahasa Arabnya di layar, di situ jelas banget ada peringatan tentang larangan yang sangat spesifik. Ini tuh bukan cuma sekedar anjuran biasa loh, melainkan pedoman etika fundamental. Tujuannya apa? Ya pastinya untuk mengunci dan menjaga kualitas spiritual kita di level tertinggi, tepat di saat kita lagi berdiri tegak berhadapan dengan Sang Pencipta. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, analogi berpaling dari kiblat. Sebenarnya, kenapa sih tindakan mengangkat pandangan tadi dilarang? Lewat proses istinbat atau penarikan kesimpulan hukum, para ulama merumuskan beberapa alasan utama di balik larangan ini. Pertama, mengangkat pandangan ke atas itu dianalogikan sama aja seperti kita berpaling dari arah kiblat. Padahal kiblat kan harusnya jadi titik pusat orientasi kita. Kedua, secara otomatis gerakan ini bakal memecah fokus pikiran kita. Dan yang ketiga, ini yang bikin merinding, ada peringatan keras dari penjelasan Imam Bukhari. Terdapat kekhawatiran pandangan kita tersambar oleh cahaya dari para malaikat yang sedang turun. Nuzulul malaikat. Dimensi spiritual ini benar-benar menambah ketundukan kita dan jadi alasan sangat kuat kenapa pandangan itu harus selalu dijaga ke arah bawah. Jadi perbandingannya tuh benar-benar kontras banget. Sangat dilarang untuk melakukan tindakan mengangkat pandangan ke arah langit, dan sebaliknya, kita amat sangat dianjurkan buat menunduk dan memusatkan titik pandang kita ke maudi as-sujud, alias tempat sujud. Dengan mengunci penglihatan kita di satu area yang sempit itu, kita seolah-olah lagi memenjarakan pikiran liar kita supaya nggak gampang melayang ke berbagai macam distraksi luar. Biar lebih gampang dipahami, bayangin aja analogi sederhana ini. Coba bayangin kita lagi ada di sebuah sesi rapat yang krusial banget sama CEO perusahaan raksasa, atau lagi menghadap seorang raja. Tapi selama ngobrol, kita malah terus-terusan mendongak, ngeliatin langit-langit ruangan tanpa alasan yang jelas. Wah, itu sih bukan cuma bikin konsentrasi ambyar, tapi juga jelas-jelas bentuk ketidaksopanan kan? Nah, sholat itu kan momen komunikasi langsung, munajat kita dengan Allah. Jadi, gestur fisik kita mutlak harus mencerminkan rasa hormat dan adab yang paling tinggi. Kita melangkah ke bagian keempat, adab menahan kantuk dan menguap. Bagaimana kita menjaga disiplin tubuh dan lisan? Ini ada satu pertanyaan yang super sering muncul karena memang sering banget kita alami sehari-hari. Apakah menguap itu membatalkan sholat seseorang? Nah, penting banget nih buat kita meluruskan mitos yang satu ini, pakai landasan sumber yang akurat biar nggak salah paham. Jawabannya, tidak. Menguap itu gak membatalkan status sahnya sholat kita, tapi tindakan ini sangat menodai kesempurnaan adab di dalamnya. Mari kita perhatikan panduan luar biasa dari riwayat Muslim dan Tirmidzi ini. Atasawuf minas syaitan, menguap itu dari syaitan. Faliyakzim mastata'a,
tahanlah semampunya. Ini tuh semacam arahan fisik langsung buat mendisiplinkan diri kita, buat melawan rasa malas, dan pastinya mempertahankan vitalitas dan fokus yang utuh di tengah-tengah peribadatan. Kalau mau digambarin secara visual, menguap yang dibiarkan lepas gitu aja tanpa ditahan, itu ibarat sebuah glitch atau error sesaat di dalam sistem yang tadinya udah berjalan stabil. Atau ibarat sebuah jendela yang sengaja dibiarkan terbuka lebar pas banget lagi ada badai di luar. Angin kencang pasti langsung menyusup masuk dan mengacaukan seisi ruangan kan? Sama kayak gitu, menguap yang bablas bisa merusak perlindungan khusyuk yang udah dengan susah payah kita bangun dari awal takbir. Terus gimana dong kalau rasa kantuk yang datang udah bener-bener luar biasa dan gak tertahankan lagi? Nah, ada kebijaksanaan yang sangat praktis dari Nabi yang bisa banget kita terapkan. Pertama, kenali dan sadari kalau tubuh kita emang udah melewati batas lelahnya. Kedua, mendingan ambil waktu buat tidur sejenak, istirahat sampai tubuh bener-bener pulih dan segar lagi. Nah, yang ketiga, setelah tenaga balik, barulah kita mulai ibadah dengan energi dan kejernihan pikiran yang full 100%. Kehadiran akal dan pikiran itu jauh lebih diutamakan ketimbang kita sekedar memaksakan fisik yang udah setengah tertidur. Al-aqlus salim, akal yang sehat, itu penting banget saat beribadah. Sampailah kita di bagian kelima, kesimpulan adab dan khusyuk. Momen di mana kita menyatukan fisik dan hati. Buat merangkum semua yang udah kita bedah tadi, ingat ya, hukum dari tindakan-tindakan yang memecah fokus seperti mendongak tadi adalah makruh. Intinya hal tersebut tidak membatalkan ibadah salat itu sendiri. Terus langkah praktisnya apa? Lugas banget, jaga selalu pandangan kita biar tetap terkunci di maudi as-sujud atau area tempat sujud. Tahan sekuat tenaga kalau kita ngerasa pengen menguap. Dan pastikan kita memprioritaskan buat beribadah di saat kondisi fisik kita lagi fresh dan segar. Biar kuang pikiran kita nggak gampang terganggu sama hal-hal di luar sana. Pada akhirnya, semua pengaturan disiplin fisik yang luar biasa ini mengantarkan kita ke satu perenungan yang sangat mendalam. Kira-kira, apakah postur dan kontrol fisik kita selama ini udah benar-benar mencerminkan ketundukan hati yang sesungguhnya saat lagi menghadap Sang Pencipta? Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bisa ngasih wawasan dan perspektif yang segar ya, tentang betapa krusialnya menyelaraskan gerakan tubuh terluar kita demi menjaga dan memelihara fokus di bagian paling dalam dari diri kita. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa di penjelajahan ilmu kita yang berikutnya.